Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, para anggota PABDI maupun tenaga kesehatan yang ada di Indonesia maupun orang-orang awam yang mungkin tertarik untuk acara webinar PABDI yang ketiga dalam rangka ikut serta dalam menangani masalah infeksi coronavirus di Indonesia. Siang ini kami dari PABDI akan menyelenggarakan webinar dengan judul COVID-19 pada populasi rentan, usia lanjut, dan imunokompromis. Pada siang ini kami sudah mendapatkan dua pembicara yang akan menyampaikan beberapa materi, antara lain Dr. Edri Rizal Wahyudi, spesialis dalam konsultan geriatri Finasim, yang akan menyampaikan topik mengenai COVID-19 pada pasien usia lanjut, dan Dr. Evi Yunihastuti, spesialis dalam konsultan alergi imunologi Finasim, yang akan menyampaikan topik mengenai COVID-19 dan imunokompromis. Untuk menyingkat waktu, kami mengundang Dr. Edri Rizal Wahyudi untuk menyampaikan materinya. Pak Dr. Edri Rizal, kami persilakan. Terima kasih, Dr. Ika. Selamat siang para sejawat PABDI di seluruh Indonesia dan para tenaga kesehatan yang mengikuti webinar hari ini, siang kali ini. Saya akan menyampaikan tentang COVID-19 pada usia lanjut. Kalau kita lihat hari demi hari kita dalam waktu 1 bulan ini, kita sering sekali melihat data-data ini. Jadi kita kemarin-kemarin menghitung berapa meninggal, berapa yang sembuh, berapa yang bertambah berapa, siapa teman kita yang kena. Dan ini adalah hari-harinya kita, menghitung, dan menghitung. Nah, hari ini saya akan sedikit share terkait dengan COVID-19 pada usia lanjut. Kalau kita lihat COVID-19 pandemik ini pada usia lanjut, ada beberapa hal, dan pada saat sekali ini saya akan bicara terkait dengan risiko COVID-19 pada usia lanjut, khususnya pada pasien berusia lanjut atau disebut dengan geriatri. Tapi ada hal-hal lain yang sekarang ini mulai banyak ditulis bahwa kenapa COVID-19 menjadi sesuatu yang sangat menakutkan untuk usia lanjut. Kenapa COVID-19 ini sesuatu yang sangat bahaya. Dan kalau kita melihat seperti itu, bagaimana kita menyikapinya dan bisa menolong para usia lanjut tersebut. Melihat topik dan judul tadi, pengantar tadi, kayaknya kita nggak bisa, agak sulit untuk menolong pada usia lanjut. Tapi di Tribun Manado kemarin, hari Sabtu, itu tiba-tiba ada cerita bahwa ada lansia jadi golongan paling rentan, nenek 99 tahun, dinyatakan pulih dari virus corona. Ini menarik karena Rita Reynolds ini positif 19 dan dapat sembuh. Keluarganya diberitahu. Jadi tenaga kesehatan terlihat di sini bahwa keluarga diberitahu untuk bersiap untuk menghadapi hal yang terburuk. Jadi tenaga kesehatan tahu apa yang akan dihadapi pada pasien yang berusia lanjut ini, apalagi dengan 99 tahun. Tapi dengan kondisinya, staf di rumah sakit melakukan perawatan yang cukup optimal, baik. Walaupun pada kondisi-kondisi yang seperti ini, kemungkinan yang buruk pun bisa terjadi. Pada keluarga juga ternyata memang tidak terlampau berharap banyak bahwa ada harapan mau sembuh, tapi dengan umur 99 tahun dengan COVID-19, bagaimana ini? Tapi ternyata apa yang tidak disangka bahwa nenek Reynolds ini bisa kembali pulih dan bisa menang dari virus corona. Nah, tapi kalau kita lihat kasus ini, ternyata nenek Reynolds ini menarik ceritanya, karena di umur 21 tahun, dia juga terhindar dari bom. Jadi 2 kali dia terhindar. Yang pertama terhindar dari bom, yang kedua terhindar juga dari virus corona, yang kita akan nanti lihat bahwa
seberapa besar virus corona ini dibandingkan bom tadi. Jadi 2 kali Nenek Reynolds ini sudah bisa terselamatkan. Nah, berikutnya saya akan menyampaikan tentang risiko COVID pada usia lanjut, supaya kita sama-sama paham bahwa bagaimana kita melihat kasus COVID-19 ini pada usia lanjut. Data awal dari Cina, di mana wabah ini dimulai, menunjukkan kelompok usia lanjut adalah yang paling rentan terhadap efek buruk dari COVID ini. Karena dilihat bahwa juga dilihat di Italia, kasus-kasusnya banyak sekali pada kelompok-kelompok ini. Selain kelompok-kelompok dengan komorbid, dengan masalah jantung, paru, dan masalah imunologi. China National Health Commission itu melaporkan bahwa 80% pasien COVID-19 yang meninggal itu berusia di atas 60 tahun. Dan ternyata dari yang 80% itu 75%-nya juga dengan masalah kardiovaskuler, diabetes, intinya adalah dengan komorbid. Dan data-data yang lainnya juga memperlihatkan bahwa ternyata kasus-kasus pada COVID ini didapatkan bahwa rentang umurnya itu luas sekali, antara 2 hingga 74 tahun, antara 22 hingga 92 tahun. Tapi pada saat kita bicara kegagalan atau kematian, itu di angka 60 tahunan lebih. Ini juga angka-angka yang bisa kita lihat sama-sama, bahwa melihatnya adalah, terlihat di sini, bahwa ini total tidak 100%. Jadi membacanya adalah, untuk orang-orang berusia lebih dari 80 tahun, dia punya angka kematian, kemungkinan terjadi kematian itu sekitar 14% dari semua kasus, dan dari kasus-kasus yang confirm itu 21%. Bagaimana kalau untuk di Italia? Sama, kisarannya antara 20 sampai 30% angka kematian untuk pasien-pasien yang berusia lanjut. Dan ternyata distribusi kasus COVID-19 di Italia juga berdasarkan kelompok usia lanjut terlihat bahwa kasus dengan umur 70 tahun ke atas, 51 sampai 70 tahun ke atas itu sekitar 30%. Total sekitar 50% adalah kasus-kasus pada orang berusia lanjut. Ini saya gambarkan, sengaja saya kaburkan. Ini adalah kasus di Rumah Sakit Cipto. Kita menerima kurang lebih sekitar 9 sampai 10 hari. Itu ternyata ada 11 pasien berusia lanjut lebih dari 60 tahun dari 41 pasien yang kita tangani. Jadi kurang lebih sekitar 26,8% pasien-pasien yang berusia lanjut yang menderita atau kita set sebagai PDP. Nah, bagaimana dengan kekhawatiran kita? Kenapa bahwa usia lanjut ini kalau berhadapan dengan COVID ini pasti kalah katanya. Nah, dari pengamatan di awal, itu memang dikatakan bahwa dari 10 ribuan kasus, ada hanya sekitar 100-an yang meninggal, kurang lebih sekitar 2%. Tapi ternyata setelah dilihat ada angka kematian pertama, 17 orang yang meninggal pertama, itu terlihat bahwa mediannya umurnya itu 75 tahun. Bisa dibayangkan 75 tahun sebagai mediannya, jadi 8 orang itu pasti berusia lanjut, 8 orang tua yang di 8 orang lagi yang di bawah 75 tahun ada yang berusia lanjut. Jadi kurang lebih sekitar mungkin sekitar 50 atau 60% adalah kasus-kasus berusia lanjut yang meninggal. Tapi kalau dilihat dari New England-nya, median untuk terjadinya kasus ini itu terjadi pada usia 59 tahun. Jadi rentang ke bawah dan rentang ke atasnya itu mengambil orang-orang berusia muda. Tapi pada saat kematian dia bergeser ke arah usia yang lebih lanjut. Beberapa hal yang mungkin perlu dicermati adalah kejadian-kejadian coronavirus sebelumnya, SARS ataupun MERS. Nah, kelihatan dalam wabah coronavirus seperti ini, misalnya di SARS itu punya tipikal yang hampir sama, yaitu pada SARS misalnya diketahui seluruh kasus yang terjadi kematiannya adalah 10%. Namun, tingkat kematian ini naik menjadi 50%, meloncat sampai 50% pada kasus-kasus yang lebih dari 50 tahun. Kemudian adalah 2 hal yang meningkatkan kerentanan kelompok usia lanjut ini terhadap virus corona. 2 hal. Pertama adalah penyakit lain yang memang sudah diderita,
dan adanya immunosenescence atau penurunan dari imunitas pada orang tua karena usianya. Ini saya menggambarkan tentang tipikal orang-orang berusia lanjut di Indonesia. Umumnya ini adalah 10 penyakit-penyakit yang umumnya diderita oleh orang-orang berusia lanjut di Indonesia. Multimorbidity-nya ada, ya, data-datanya tentang hal ini. Dan ternyata tingkat kematian COVID-19 karena komorbidity ini juga tinggi sekali. Misalnya pada kardiovaskuler. Ternyata pada orang dengan kardiovaskuler, tingkat kematiannya 13,2%. Bisa dibayangkan tadi usia lanjut dengan jantung, itu akan meningkatkan kembali kemungkinan untuk gagalnya. Juga demikian untuk diabetes, ada hipertensi, dan ada keganasan. Nah, hal yang lain adalah saya mengingatkan kembali tentang immunosenescence, bahwa ini terjadi pada orang berusia lanjut. Ada perubahan imunitas, innate maupun adaptif, dan pembentukan yang mengakibatkan pembentukan antibodi pada usia lanjut lebih lambat dan dapat menurun lebih cepat. Nah, kemudian kita bicara tentang bahaya pada usia lanjut. Saya kasih ilustrasi bahwa pada usia lanjut dengan adanya morbiditas, adanya immunosenescence. Nah, kalau dia terkena virus atau COVID-19, itu banyak hal yang bisa terjadi. Salah satunya terjadi cytokine storm, ada badai sitokin yang biasa sering sekali terjadi dalam penelitian-penelitian didapatkan orang-orang dengan immunosenescence kemungkinan terjadi lebih sering terjadi badai sitokin ini. Inilah yang mungkin bisa menyebabkan kegagalan pada orang yang berusia lanjut. Di samping itu, tentang pelayanan kesehatan, pada saat wabah terjadi, kualitas pelayanan khususnya pada usia lanjut pasti menurun. Nanti untuk hal ini akan saya gambarkan apa yang terjadi dari hal-hal yang memang sudah terjadi, mungkin sudah terjadi dialami oleh teman-teman semua saat ini. Nah, hal inilah yang mencetuskan kenapa atau pada usia lanjut akhirnya gagal dan akhirnya meninggal dunia. Melihat itu semua, akhirnya kita mulai berpikir, apa yang kita bisa lakukan pada kelompok ini? Saya ambil dari webinar kita sebelumnya. Dr. Adityo, Dr. Martin sudah bicara tentang diagnostik dan tentang terapi. Ini salah satunya tentang diagnostik. Walaupun memang sekarang ini ada buku baru, buku pedoman baru tentang PDP, yang lalu Dr. Adityo bicara tentang adanya kontak erat resiko tinggi, resiko rendah. Pada buku yang baru kita tidak mengenal lagi istilah itu. Istilah baru yang kita kenal adalah orang tanpa gejala. Jadi ada PDP, ODP, OTG. Tapi khusus untuk PDP dan ODP memang agak rancu di buku yang baru ini. Kita masih mengenal dengan kriteria PDP dan ODP pada buku yang sebelumnya lebih mudah, lebih jelas untuk membandingkan. Karena kalau dengar dari buku yang sekarang ini, antara PDP dan ODP agak rancu, semua sama. Ini adalah buku-buku yang barunya. Antara buku biru dengan buku yang baru ini ada rentang waktu sekitar 1 atau 2 minggu muncul kembali buku yang baru. Nah, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Dr. Adityo saat itu tentang bagaimana gejala-gejalanya, kriterianya, terus masuk ke dalam laboratorium, bagaimana umumnya yang didapat, tapi pada usia lanjut ternyata proporsi pasien dengan peningkatan jumlah sel darah putih atau neutrofil pada usia lanjut itu cenderung lebih tinggi. Jadi apa yang kita inginkan dengan leukopenia pada usia lanjut jadi mungkin jadi normal atau sedikit naik leukositosis ringan. Lebih cenderung memiliki infeksi bakterial. Proporsi limfositnya pun sama seperti itu. Jadi ada faktor-faktor lain yang akhirnya menyebabkan limfosit itu tidak terlampau turun. Juga demikian CRP-nya, sehingga apa yang kita harapkan dari kriteria-kriteria yang ada, itu jadi memang agak sedikit rancu. Lebih sulit untuk diagnosis, sehingga kalau kita menegakkan bahwa ini PDP atau untuk menegakkan pastinya, konfirmasinya, ya kita gunakan pemeriksaan PCR. Ini sebagai contoh kasus, pasien geriatri dalam perawatan, jadi pasien ini sudah dirawat,
sudah perbaikan, tapi tiba-tiba demam kembali. Menurut keluarga, kadang-kadang ada batuk, ya, tapi tidak ada sakit tenggorokan. Pada pemeriksaan lab, ada leukosit yang tampak lebih baik, cenderung turun, tapi masih leukositosis. Ada limfopenia sedikit, ya, tidak terlampau anjlok. Torak foto lebih baik dibandingkan pada saat pasien ini masuk. Jadi masih ada infiltrat. Pasien ini masuk didiagnosis dengan pneumonia. Pada saat itu, karena ada demam baru, kita berpikir bahwa ini PDP bukan. Nah, untuk menentukan yang seperti ini pada orang yang berusia lanjut, ini kita berpikir panjang, mengajak beberapa orang, akhirnya memutuskan, ya PDP ini. Akhirnya kita tegakkan pasien ini dengan PDP. Apa akibatnya dengan putusan ini? Banyak hal. Sistem pelayanan jadi berubah. Karena pasien dengan nebulizer dilakukan perawatan dengan APD yang lengkap. N95 digunakan, jamsit digunakan, ya, observasi semua dilakukan, dan diisolasi pasiennya. 2 hari dalam perawatan diisolasi, pasien mulai emosi, marah-marah, merasa tidak nyaman, banyak hal yang terjadi. Dan setelah 3 hari ternyata klinis perbaikan. Pasien ini hanya diobservasi, tapi demam perbaikan. Ya, sambil jalan laboratorium belum ada hasil, akhirnya kita memutuskan, ini kita pulangkan atau tidak. Jadi dalam 2 hari bebas demam, akhirnya kita putuskan, walaupun tidak ada data tentang swabnya, pasien ini dipulangkan dalam kondisi tidak demam lagi. Tapi memang belum ada hasil, sehingga perlu dilakukan isolasi lanjutan di rumah. Pasien pulang, beberapa hari kemudian, sampai saat ini pasien ini belum kontrol. Kurang lebih sekitar 2 atau 3 hari yang lalu pasien ini pulang. Jadi memang kalau lihat kondisinya seperti itu, pada diagnostik, kita ada problem untuk penegakan masalah tentang COVID ini. Yang berikutnya adalah ini kita sampaikan adalah tentang terapi yang juga sudah disampaikan oleh Dr. Martin kemarin pada webinar yang lalu. Ada terapi antivirus, ada kita bicara tentang klorokin, dan ada role bagaimana penggunaan vitamin C. Nah, kalau kita bicara terapi, saya nggak akan mengulas lagi kembali tentang antivirus ini, tapi ada rangkuman yang dibuat oleh perhimpunan dari ahli farmakologi, itu dinyatakan di situ. Grup tersebut melakukan kajian. Ternyata pada beberapa obat itu ada beberapa. Maksud saya menampilkan ini adalah pada saat kita berhadapan dengan orang berusia lanjut, kita harus mengetahui apa yang akan kita berikan dan efek apa yang bisa terjadi pada orang yang berusia lanjut ini. Jadi ada terjadi di sini dikatakan ada efek samping gangguan saluran cerna, peningkatan asam urat, peningkatan SGPT, dan yang lain-lain yang perlu kita antisipasi. Dan di sini dalam kajiannya dikatakan kalau terkait dengan Tamiflu, itu ternyata ada beberapa hal yang memang nanti bisa dilihat oleh teman-teman semua terkait dengan rekomendasi atau rangkuman yang dibuat oleh organisasi tersebut. Juga demikian tentang penggunaan kloroquine, ya. Jadi ada beberapa ulasan-ulasan yang dilakukan sehingga akhirnya kita bisa memberikan lebih nyaman untuk pasien-pasien kita dengan dasar yang kuat. Bagaimana cara terbaik untuk mengatasi sindrom badai sitokin yang biasa terjadi pada orang yang berusia lanjut? Nah, pada kondisi yang seperti ini kita dihadapkan pada masalah yang baru lagi. Kemarin pada saat webinar yang lalu bicara bahwa kortikosteroid mau diberikan atau tidak. Nah, ada beberapa hal yang bisa membuat kita memutuskan untuk pemberian kortikosteroid. Ya, jadi ada yang menyebutkan asal dosisnya kecil boleh. Apa intinya? Dalam memutuskan sesuatu kita perlu tim, perlu ada kerjasama, informasi dari yang lain terkait dengan memutuskan sesuatu. Jadi kita akan berhadapan dengan hal ini lagi. Nah, ini hal yang sebenarnya saya mau sampaikan yang utama pada saat penanganan pada orang yang berusia lanjut. Saya cuma menampilkan ada seorang wanita muda, ada seorang laki-laki tua. Pada saat kita bicara prioritas, mana yang diprioritaskan? Tergantung. Pasti orang bicaranya begitu. Tapi pada saat saya bilang, prioritas layanan rumah sakit. Ya, mungkin yang muda dulu. Tapi pada saat dia
sama-sama mendapatkan COVID misalnya, dengan layanan rumah sakit, apalagi dalam bentuk wabah sekarang ini, banyak layanan-layanan yang terbatas. Akhirnya perlu prioritas. Dari dua pasien ini, mana yang mau didahulukan? Ya, pasti kalau kita bicara itu, pasti yang didahulukan yang muda. Dia masih punya kesempatan panjang katanya. Seolah-olah yang tua tidak punya kesempatan panjang. Tapi pada saat ini dengan COVID, dengan penyakit lain, bagaimana prioritasnya? Banyak yang masih memprioritaskan yang usia yang muda dibandingkan yang tua. Apalagi kalau yang tua dengan penyakit lain. Ditambah lagi dengan komorbid atau multimorbiditas. Pada kondisi yang seperti ini, pilihan pasti ke tempat yang muda. Dan yang tua pasti nggak mendapatkan pilihan atau menjadi prioritas. Dan kalau kita lihat seperti ini, akhirnya memang kesempatan untuk orang berusia lanjut untuk mendapatkan layanan pada saat yang seperti wabah sekarang ini dengan fasilitas yang terbatas, populasi ini menjadi prioritas yang mungkin bukan prioritas yang pertama. Jadi memang sulit sekali pada kondisi dia mendiagnosa sulit, terapi juga harus kompleks, dan pada saat prioritas pun akhirnya tidak menjadi prioritas. Nah, melihat tadi, akhirnya memang saya cuma berpikir bahwa COVID ini bisa nggak kena pada orang tua. Jadi social and physical distancing ini jadi penting untuk orang tua. Cuman memang punya hal yang banyak lagi kalau kita bicara ini. Karena mengubah kebiasaan harian dalam beberapa waktu, bukan selamanya ya. Dan kurva, kalau kita lihat kurva wabah di Wuhan, itu kurang lebih sekitar 2 bulan. Kita menahan kebiasaan atau merubah kebiasaan harian itu dalam waktu 2 bulan untuk orang berusia lanjut. Pesan yang sama untuk semua orang, tapi penekanan atau terutama pada kelompok-kelompok yang rentan, salah satunya adalah orang yang berusia lanjut. Beda perlakuan dengan tujuan yang sama. Jadi masing-masing orang sangat individu kita. Perlu memahami kebutuhan dan perlu dilakukan komunikasi. Lakukan semua tindakan pencegahan untuk menghindari infeksi. Karena tadi pada saat infeksi diagnosis susah, tapi pada saat sudah kita diagnosis masuk dengan pelayanan yang bukan prioritas. Jadi memang menghindari infeksi jadi pilihan yang paling baik untuk populasi tua ini. Beberapa persoalan yang terkait dengan social and physical distancing ini beberapa sudah mulai muncul. Pertama misalnya nenek 82 tahun, sebuah keluarga. Nenek ini tinggal di panti, sudah 1 tahun atas keinginan sendiri. Keluarganya bertanya, dijemput pulang atau tidak? Nah, pada saat kita lakukan evaluasi, ternyata memang aman untuk di rumah, tapi beberapa cucunya mungkin tidak bersama-sama dengan si nenek. Jadi banyak pilihan untuk kita memutuskan satu persoalan. Kakek 79 tahun misalnya, aktif bekerja 3 kali seminggu. Bagaimana mengajak untuk mau di rumah? Karena nggak mau dia di rumah. Akhirnya harus diputuskan, harus diajak bersama untuk memutuskan apa yang terbaik untuk kakek ini. Nenek 99 tahun, ketergantungan sedang berjalan dengan bantuan tongkat dan dibantu oleh satu caregiver. Pada saat kita rumahkan, kita harus tahu bahwa mungkin si nenek dapatnya, kalaupun dapat COVID-19 dari caregivernya, dari orang yang mengunjunginya. Jadi penting betul melihat bahwa para orang tua ini bisa mendapatkan infeksi dari keluarga-keluarga dekatnya. Dan beberapa pasien kronik yang terakhir ini kasusnya ini mulai ada di rumah sakit Cipto misalnya, banyak sudah beberapa pasien kronik yang berusia lanjut yang dia ingin di rumah. Akhirnya apa? Tidak melakukan pengobatannya dengan tepat. Saat ini harus datang ke rumah sakit dan harus dirawat karena kondisinya. Jadi banyak faktor yang juga perlu diperhatikan pada saat kita mau melakukan. Kita mau mencegah, justru ada problem-problem yang lain akan muncul. Nah, dalam social and physical distancing ini juga mempraktekkan jarak sosial dan jaraknya tidak berarti isolasi dan kesepian. Jadi kita harus tetap menghargai dan mengajak para orang tua ini seperti apa kita harus melakukannya berdiam di rumah misalnya. Dan nilai dengan baik semua perlakuan
dan tidak berlebihan. Nah, kalau kita bicara social physical distancing ini, jadi banyak hal yang kita bisa baca terkait dengan masker dan segala macam, itu jadi menarik untuk dibaca. Jadi kita pilihkan yang mana yang terbaik, desinfektan yang apa dan antiseptik, itu jadi bahan pembicaraan yang menarik sehingga kita bisa melindungi populasi tua atau kakek nenek kita terhadap COVID-19 ini. Sebagai simpulan, COVID-19 adalah ancaman yang pasti untuk usia lanjut. Yang kedua, penegakan diagnosis pada usia lanjut tidak sulit dilakukan. Yang sulit kita lakukan saat ini adalah memastikan pasien usia lanjut mendapat prioritas pelayanan yang baik. Dan yang ketiga, mencegah infeksi COVID-19 mungkin satu-satunya cara yang harus kita lakukan untuk kelompok populasi ini agar senyum dan suaranya masih bisa kita lihat pada minggu yang akan datang. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Edi atas tampilan yang menarik dari presentasinya. Dan kita berharap kakek 79 tahun bukan dokter ya Dr. Edi ya. Masih 3 kali bekerja dalam seminggu. Ya, biasanya begitu biasanya. Dokter yang sampai tua-tua bekerja itu dokter sama pengusaha. Baik, selanjutnya akan kami mengundang Dr. Evi Yunihastuti, spesialis penyandang konsultan alergi imunologi, untuk menyampaikan materi mengenai COVID-19 dan imunokompromis. Kepada Dr. Evi, kami persilakan. Terima kasih Dr. Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sejawat. Saya akan membawakan topik tentang COVID dan kondisi imunokompromis. Sekarang imunokompromis adalah kondisi di mana sistem imun orang itu rendah. Dan sebelumnya saya akan mengingatkan kembali bagaimana penyebab imunodefisiensi pada orang dewasa. Yang pertama adalah infeksi, kita kenal. Malnutrisi, tadi Dr. Edi Rijal sudah menyebutkan tentang usia tua, surgery dan trauma setelah splenektomi, imunosupresif drug, dan ada penyakit genetik yang selama ini kurang dikenal pada orang dewasa, yaitu adalah penyakit yang disebut dengan imunodefisiensi primer atau PID, yang sebenarnya masih under diagnosis di Indonesia. Semua gangguan ini dapat menyebabkan kegangguan imunitas adaptif ataupun innate, dan tentu akan menyebabkan imunodefisiensi, dan kali ini yang akan kita bicarakan adalah impact-nya terhadap infeksi. Untuk imunosupresif drug, yang perlu diingat adalah contohnya adalah kortikosteroid. Berapa dosis kortikosteroid yang dianggap akan menurunkan imun? Penggunaan minimal 20 mg prednison per hari selama 14 hari atau lebih, itu akan menyebabkan satu kondisi yang menyebabkan imunodefisiensi. Tapi ini tidak berlaku untuk obat-obat aerosol, obat penggunaan selang sehari atau short course, dan obat-obat topikal kortikosteroid. Untuk mekanismenya, mohon maaf ini gambarnya minggir. Malnutrisi kalau dalam protein itu akan menyebabkan gangguan maturasi dan fungsi limfosit. Untuk kanker yang bermetastasis ke sumsum tulang, itu akan menyebabkan gangguan pembentukan leukosit. Kemoterapi dan radiasi akan menurunkan prekursor limfosit di sumsum tulang. Sementara pada kasus-kasus gangguan limpa yang dilakukan splenektomi, karena trauma dan penyakit lainnya, entah menyebabkan gangguan fagositosis. HIV kita mengenal akan menyebabkan depresi sel CD4. Infeksi TB itu juga akan menyebabkan ketiadaan respon imun ke banyak antigen. Beberapa infeksi lain seperti parasit dan malaria akan menurunkan fungsi sel T, kortikosteroid akan menurunkan fungsi limfosit, monosit, dan komplement. Untuk obat imunosupresi ini tergantung obat yang digunakan. Nah, mengapa kondisi imunokompromis menjadi perhatian khusus pada infeksi SARS-CoV-2 ini? Ternyata pada meta-analisis dari hampir 80.000 pasien dari 10 studi yang ada, itu sangat menonjol ada prevalensi hipertensi, kardiovaskuler, perokok, diabetes mellitus itu tinggi pada kasus-kasus yang dirawat di rumah sakit karena COVID ini. Ternyata mengapa itu terjadi? Selain karena masalah
defisiensi atau imunokompromis, disebutkan adanya terjadi peningkatan plasminogen. Itu merupakan common risk factor untuk menyebabkan kelompok tersebut lebih rentan terhadap COVID. Dan itu kondisi-kondisi yang diketahui meningkatkan plasminogen, hipertensi, kardiovaskular disease, diabetes mellitus, dan kanker, itu adalah kelompok yang memang terjadi peningkatan plasminogen. Plasminogen ini secara khusus akan menyebabkan pemotongan di protein S, dia juga akan memotong di fibrin untuk menjadi D-dimer menjadi tinggi, juga mengganggu penyerapan untuk mempermudah pengikatan ACE2, sehingga COVID akan lebih mudah masuk. Nah, ya, kelompok-kelompok ini juga mengalami kondisi dan perawatan ICU yang lebih tinggi. Ini dari meta-analisis dari beberapa studi kita lihat orang dengan PPOK, orang itu mempunyai resiko 6 kali lebih besar mengalami COVID yang berat, masuk ICU resikonya 17 kali lebih besar, diabetes mellitus 3 kali, masuk ICU 2,7, kardiovaskuler juga demikian, dan juga dengan hipertensi. Nah, selain karena risikonya yang lebih tinggi, sebenarnya yang perlu diperhatikan kalau kita mendapatkan ke orang-orang dengan imunokompromis atau berbagai penyakit ini tentu adalah interaksi obat dengan terapi yang digunakan pada COVID. Yang paling ngetop sekarang tentu adalah penggunaan azitromisin bersama kloroquine atau hidroksikloroquine yang itu akan meningkatkan prolonged QT. Tapi jangan lupa banyak juga obat-obat lain yang digunakan dalam terapi COVID, itu kalau menggunakan lopinavir, ritonavir, atau kloroquine dan hidroksikloroquine juga akan mempengaruhi penurunan kadar ataupun kemungkinan risiko lebih tinggi. Misalnya contohnya adalah propanolol, itu juga akan termasuk obat yang dapat menyebabkan pemanjangan prolonged QT kalau digunakan bersama dengan kloroquine atau hidroksikloroquine. Demikian juga dengan obat-obat diabetes mellitus. Saat ini kebetulan University of Liverpool itu sudah membuat dan setiap hari bisa mengupdate. Kita sebagai dokter bisa melihat di www.covid19druginteraction.org yang sejauh bisa melihat sendiri. Kita juga akan berhadapan dengan berbagai kondisi imunokompromis lain, gagal ginjal kronik, keganasan, pasien autoimun dan pengguna imunosupresan, serta HIV. Tapi mungkin kali ini saya akan fokus kepada pasien pengguna imunosupresan dan HIV. Nah, seperti tadi yang dikatakan oleh Dr. Eliza, permasalahan pada pasien penyakit kronik dan imunokompromis di mana-mana sama. Pertama adalah kesulitan akses terapi, kesulitan untuk pergi ke rumah sakit, dan mendapatkan terapi rutin yang berakibat tentu adalah pengobatannya tidak teratur dan resiko perburukan kondisi. Saya juga diminta untuk membicarakan tentang yang disebut tadi berulang tentang badai sitokin atau cytokine storm yang juga saat ini sangat terkenal pada kasus COVID ini. Kenapa ini menjadi menarik? Karena penelitian awal itu menunjukkan bahwa pada kasus-kasus yang meninggal, kasus dengan ARDS yang mengalami komplikasi, sepsis, sebagainya, itu terjadi peningkatan berbagai sitokin. Ini contohnya peningkatan interleukin, interleukin C-reaktif protein, dan kita juga melihat bahwa terjadi reaksi inflamasi yang tinggi pada kasus-kasus ini. Nah, pada penelitian yang membandingkan antara orang yang mengalami severe dan moderate COVID, ternyata didapatkan memang terjadi peningkatan interleukin yang banyak, interleukin 2, interleukin 6, interleukin 10 juga TNF-alpha, dan kita tahu bahwa terjadi aktivasi monosit di darah yang kemudian akan masuk ke dalam paru, dan itu akan menyebabkan aktivasi makrofag di alveolar dan tentu akan menyebabkan ARDS pada kasus-kasus COVID ini. Karena itu sistem imun terlihat sangat berperan juga pada terjadinya COVID. Kita lihat setelah terjadinya replikasi SARS-CoV-2 kemudian akan ditangkap oleh antigen presenting cell melewat MHC kelas 1 dan terjadi reaksi humoral untuk membentuk dan seluler, dan
kita akan menemukan banyak sekali produksi sitokin dalam jumlah besar dan juga kemokin, dan ini yang akan memicu terjadinya ARDS, kegagalan multi organ dan kematian. Selain itu memang juga bekerja secara humoral untuk membentuk antibodi. Ini kondisi yang kemudian disebut sebagai kadang badai sitokin storm, kadang disebut immune hyperactivation, atau kadang-kadang disebut juga sebagai cytokine release syndrome atau CRS. Kapan munculnya? Kalau kita melihat perjalanan penyakit dari COVID ini, ketika sudah asimptomatis dan sejak gejala awal, itu yang terjadi adalah replikasi virus berkaitan dengan ACE2 di organ. Kira-kira ketika sudah muncul respon pneumonia, itu terjadi peningkatan respon imun pejamu, itu kita bisa melihat mungkin CRP meningkat. Lalu kemudian 8-12 hari post onset itu bisa terjadi inflamasi sistemik yang tidak terkontrol atau disebut dengan badai sitokin yang tidak ditangani akan menyebabkan kematian pada pasien COVID. Karena itu, kalau untuk terapi coronavirus, kita mengenal selama ini memang belum ada semuanya untuk COVID-19. Kita lihat bahwa terapi-terapi pada virus corona ini tidak semua pilihannya adalah antivirus saja. Ini contohnya juga kadang-kadang digunakan adalah host-based treatment option. Contohnya di sini adalah penggunaan hidroksikloroquine, kemudian di sini juga penggunaan interferon dan ribavirin. Jadi diharapkan tidak hanya antivirus yang bekerja, tapi juga bagaimana meningkatkan respon dari imun sendiri. Nah, ini contohnya sering banyak pertanyaan, apakah pasien-pasien pengguna kloroquine atau hidroksikloroquine juga akan aman dari COVID? Kloroquine atau hidroksikloroquine itu adalah obat malaria, selama ini digunakan sebagai pengobatan penyakit autoimun seperti lupus erythematosus sistemik, sindrom Sjögren, dan lainnya. Obat ini menjadi menarik karena juga mempunyai efek antiinflamasi dan aktivitas in vitro terhadap SARS-CoV-2. Namun hidroksikloroquine dianggap lebih poten dan efek samping minimal dibandingkan dengan kloroquine. Saat ini ATS menyatakan sebenarnya tidak ada rekomendasinya kalau orang COVID tanpa gejala, tapi begitu timbul pneumonia itu dianjurkan on a case by case basis. WHO sampai saat ini tetap belum bisa memberikan kesimpulan apa yang terbaik, karena itu saat ini di berbagai negara, termasuk Indonesia, sebentar lagi akan menjalankan solidarity trial, mencoba membandingkan kloroquine dengan 3 arm lainnya. Nah, bagaimana pertanyaan pada orang yang selama ini menggunakan kloroquine untuk terapi dia sendiri? Ada satu laporan di Italia yang 5 orang yang biasa menggunakan hidroksikloroquine kronik, dia juga tetap terkena COVID, tapi tidak ada yang mengalami COVID-19 yang berat. Mungkin karena inflamasinya lebih terkontrol. Kita juga lihat bahwa tadi contohnya selain kloroquine dan hidroksikloroquine, ada terapi lain yang digunakan yang berdasarkan host base, contohnya adalah meplazumab dan nanti tocilizumab dan IVIG. Ini adalah antivirus favipiravir yang kemudian ternyata jurnalnya ditarik dari internet. Nah, bagaimana dengan pengguna imunosupresan lain? Kita tahu tacrolimus ini mungkin contohnya adalah orang-orang yang transplant itu dan pasien autoimun lainnya, itu tacrolimus dan mycophenolic acid itu akan menghambat interleukin 17, cyclosporin dan tacrolimus juga akan menurunkan produksi interleukin 2 yang mengganggu maturasi sel T, dan tentu responnya akan terganggu. Nah, seperti pada geriatri tadi, yang perlu kita perhatikan adalah manifestasi klinis pasien imunokompromis ini, dia biasanya atipikal. Mungkin dia tidak disertai demam, mungkin dia tidak disertai dengan batuk, tapi juga mungkin akan mengurangi keparahan COVID-19. Contoh lain adalah di Italia, ada beberapa pasien artritis kronik yang menggunakan biologic DMARD atau TS DMARD. Itu jika terkena COVID, tampaknya tidak akan meningkatkan risiko komplikasi berat, jadi biasanya reaksinya ringan.
Yang menarik lagi dari penggunaan imunosupresan atau yang kadang disebut imunoterapi atau kadang disebut dengan imun checkpoint inhibitor atau terapi biologi, ini contohnya adalah tocilizumab atau anti-interleukin 6. Ini laporan dari SU ini di Cina juga. Ini pada 21 orang kasus berat yang memang sudah menggunakan lopinavir, ritonavir, dan steroid, kemudian diberikan tocilizumab. Terlihat dalam 5 hari CRP turun drastis dan demam juga turun, kebutuhan oksigen juga drastis. Bagaimana pada orang-orang yang secara rutin sudah menggunakan tocilizumab? Ada satu kasus di Swiss, pasien sklerosis sistemik yang mendapatkan tocilizumab, tapi ternyata dia kena COVID, tapi reaksinya juga hanya reaksi gejala COVID yang ringan. Bagaimana dengan imunokortikosteroid? Pada pengguna steroid prednison 20 mg secara sistemik selama 14 hari, tentu resikonya adalah mengalami imunodefisiensi. Sama, pada pengguna kortikosteroid mungkin gejala COVID tidak khas, mungkin dia tidak demam, mungkin juga kita tidak mendapatkan CRP yang tinggi. Sementara kortikosteroid tadi juga dikatakan apakah bisa digunakan pada terapi COVID, sampai saat ini jawabannya masih berbeda-beda. Di Cina, berdasarkan pengalaman SARS, itu disebutkan menggunakan dosis prednison 0,5 sampai 1 mg pada kasus yang berat saja. Namun, itu masih banyak perdebatan karena diduga akan memperlama viral shedding. WHO saat ini tidak menganjurkan penggunaan rutin kecuali ada indikasi lain, dan pada Surviving Sepsis Campaign, pada kasus non-ARDS tidak dianjurkan penggunaan steroid, namun jika diperlukan pada ARDS dapat diberikan dengan maksimum 2 kali 40 mg methylprednisolone selama 5 hari. Untuk Itali itu pada kasus kritis secara rutin digunakan dexamethasone sampai hari ke-10. Yang menarik juga adalah bagaimana dengan pasien HIV. Kita tahu saat pasien HIV saat ini ada berbagai kondisi. Yang pertama adalah pasien HIV yang belum terapi ARV, atau dia sudah dapat terapi ARV tapi virusnya belum tersupresi atau viral load belum terdeteksi. Ada juga kasus-kasus yang sudah terapi ARV, virusnya sudah tidak terdeteksi, tapi CD4-nya belum kembali ke normal, atau yang kita sebut sebagai immunological non-responder atau INR. Kelompok ketiga adalah sudah terapi ARV, virusnya tersupresi, CD4-nya sudah normal. Ini ada data di Spanyol dari Clinical Talk. Di antara ketiga kelompok tersebut tidak lebih beresiko terkena COVID-19 atau perburukan menjadi ARDS. Dan itu tidak berlaku hanya pada pengguna ARV yang menggunakan lopinavir, ritonavir, ataupun aluvia. Diduga reseptor SARS-CoV-2, struktural spike glycoprotein S itu tampaknya tidak tergantung pada reseptor CD4. Dan HIV tidak berkontribusi pada genom SARS-CoV-2. Nah, sementara CDC menyatakan CD4 rendah sebelumnya diketahui berisiko komplikasi infeksi pernafasan lain. Kita tahu bahwa semua orang dengan CD4 rendah berisiko komplikasi ini, namun bagaimana peranannya pada COVID-19 sampai sekarang belum diketahui. Mungkin saat ini juga belum ada laporan-laporan bagaimana COVID pada pasien HIV. Saya sendiri juga belum banyak mendapatkan, tapi mungkin dengan makin banyaknya kasus, kedepannya kita akan lebih mengenal kondisi COVID pada HIV. Secara umum, tentu bagaimana sih rekomendasinya pada pasien imunokompromis? Yang jelas adalah minimalkan face-to-face kontak. Kita berharap bahwa para dokter bisa memberikan persediaan obat lebih lama, kemudian memberikan konsultasi online atau teks, bahkan beberapa ada yang menawarkan bagaimana dengan pengiriman obat. Tapi tentu ini tergantung dari persediaan obat dan kondisi di tempat masing-masing. Jika seorang dengan imunokompromis datang ke rumah sakit, usahakan itu melewati clean route, yang tidak melewati zona merah atau yang lain, dan tentu seperti rekomendasi WHO sekarang, semua pakai masker, tidak hanya orang yang sakit. Nah, untuk dosis imunosupresan itu tidak diturunkan sesuai dengan gejala klinis, karena kalau main diturunkan atau di stop sendiri, tentu bahayanya adalah penyakit utamanya akan menjadi flare lagi.
Atau kalau penghentian prednisone atau steroid tiba-tiba, yang akan timbul adalah sindrom withdrawal steroid. Dan jika ada orang dengan imunokompromis yang mengalami gejala COVID, tentu akan mengikuti alur yang ada. Saat ini tidak ada penata laksanaan yang berbeda antara pasien dengan imunokompromis dibandingkan dengan pasien COVID lainnya. Nah, kesimpulannya sebenarnya banyak yang belum kita ketahui, dan tentu ilmunya ini masih terus berjalan dengan makin banyak kasus, dan jangan lupakan chain of reaction. Selain susceptible host yang kita bicarakan, tentu bagaimana berapa banyak kuman yang masuk, bagaimana reservoir, bagaimana tempat keluarnya, dan transmisi akan mempengaruhi kemungkinan COVID pada pasien-pasien dengan imunokompromis ataupun pada orang yang tidak mengalami imunokompromis sekalipun. Karena itu kita juga bisa menemukan saat ini banyak juga orang yang sebenarnya sehat-sehat aja juga bisa mengalami infeksi COVID-19 tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Evi atas presentasi sangat menarik, karena presentasi belum selesai, pertanyaan sudah banyak sekali. Baik, kita masuk ke dalam pertanyaan jawab ya. Oke, jadi Dr. Evi dan Dr. Edi Rizal, pertanyaannya tadi Dr. Evi belum selesai, ini sudah ada 10 lebih pertanyaan tentang imunokompromis. Tapi saya memberikan kesempatan Dr. Edi Rizal dulu untuk memberikan jawaban. Ini ada pertanyaan sangat menarik memang. Apakah pada geriatri bisa tanpa keluhan tapi ditemukan positif pneumonia? Iyalah. Gambaran foto ronsennya pneumonia. Tapi keluhan nggak ada. Seperti yang kita anggap sama ini, kalau pasien geriatri itu nggak ada keluhan. Oke, terima kasih. Sebenarnya pada geriatri tetap melekat kriteria-kriteria yang kita kenal. Gejala yang tidak khas. Jadi, semua bisa terjadi. Kalau kita bicara tidak khas, tadi pertanyaannya mungkin bukan berarti dia tidak punya atau asimptomatik, tapi mungkin ada gejala-gejala yang lainnya bisa. Asimptomatik bisa enggak? Biasanya pada orang tua umumnya adalah ada gejala-gejala yang lain. Ada perubahan perilaku, ada perubahan-perubahan yang memang tidak mengarah pada infeksi misalnya. Tidak ada demam, tapi ada perubahan perilaku, nggak mau makan, dan yang lain-lain. Jadi ada kriteria tadi tetap melekat pada populasi ini. Mungkin itu. Terima kasih dokter. Dan ada lagi pertanyaan berikutnya yang dokter Edi lagi biar selesai masalah geriatrinya. Nah, pada pasien-pasien COVID yang usia lanjut atau geriatri lah, biar tahu semua orang apa geriatri usia lanjut, apakah perlu penanganan khusus misalnya intubasi segera dibandingkan pasien yang usia muda? Jadi gini, sebenarnya untuk tindakan-tindakan seperti itu tetap mempunyai kriteria-kriteria. Ya, jadi kapan harus dilakukan, pada ARDS yang seperti apa yang memang harus dilakukan tindakan, itu semua mempunyai standar, mempunyai ukuran-ukuran yang sama. Jadi tidak ada yang memang harus lebih dahulu atau tidak. Tapi yang penting adalah pada saat kita bicara COVID ini, jangan cuma berpikir bahwa pasien atau semua orang itu dengan COVID-nya saja, apalagi pada usia lanjut. Jadi harus ditangani secara menyeluruh. Pasien-pasien ini memiliki penyakit-penyakit yang lain. Nah, penyakit-penyakit yang lainnya ini yang harus juga ditangani. Karena umumnya kalau dilihat dari beberapa literatur tadi, latar belakang penyakit inilah yang menyebabkan angka kematiannya jadi tinggi. Jadi penanganannya. Nah, memang problemnya, misalnya kita punya pengalaman di Jakarta misalnya, pada saat kita mau melakukan tindakan dengan grup yang multidisiplin, ada orang banyak yang hadir, itu dia agak sulit karena terkait dengan APD yang harus digunakan dan yang lain-lain. Sehingga banyak hal yang memang harus dilakukan modifikasi pada kondisi-kondisi tertentu. Intinya adalah perlakuannya sama, tapi tadi perlu disadari bahwa pada orang tua banyak problem-problem lain yang juga harus diselesaikan. Jadi tidak semudah itu kita langsung mau putuskan early atau late ya. Iya. Baik, nah, ini sekarang pertanyaan buat Dr. Evi yang sangat banyak sekali. Ya. Nih, tadi pertanyaan mungkin sudah dijawab dengan slide tadi. Kapankah cytokine storm itu bisa terjadi pada pasien COVID-19? Ya tadi kira-kira 8 sampai 12 hari sejak onset gejala. 8 sampai 12 hari setelah onset gitu ya. Dan apakah bisa terjadi pada usia lanjut juga kayak geriatri ini?
apa gambaran yang berbeda dengan usia muda katanya. Pertanyaannya demikian. Secara umum kalau dari laporan-laporan justru orang yang reaksi imunnya rendah mungkin malah nggak terlalu ya. Tapi mungkin komplikasi lainnya pada geriatri yang lebih tinggi. Jadi ada keterangan bahwa orang yang daya tahan tubuhnya nggak sehebat orang yang kayak sehat itu, maka atau daya imunnya rendah justru malah kadang-kadang lebih, jadi mirip kayak demam berdarah ini. Baiklah, dan Dr. Evi ini ada pertanyaan lagi, apakah ada manfaatnya terapi misalnya mengejar, menghambat interleukin 6 tadi, salah satu dari sitokin stormnya, seperti contohnya katanya Actema atau tocilizumab ya. Iya, saat ini banyak sekali terapi imunoterapi biologic agent yang dicoba untuk berusaha mengatasi badai sitokin ini, yang sudah keluar studinya tadi baru tocilizumab atau Actemra diberikan 1 kali ya. Terus kemudian memang tapi kasusnya masih digunakan pada kasus COVID yang berat dan itu baru 21. Baru kasusnya sangat sedikit gitu. Jadi untuk menyimpulkan bahwa dia adalah biologic agent yang paling baik sampai sekarang sebenarnya belum tahu, tapi bisa dipertimbangkan pada kasus-kasus yang memang berat. Banyak sekali sebenarnya anti-interleukin 6 lainnya, sarilumab dan lainnya, tapi kayaknya di Indonesia yang tersedia baru tocilizumab ini. Terus Dr. Evi tadi kan sebutkan bahwa ada beberapa pasien-pasien yang sudah mendapatkan obat-obat untuk antiinflamasi itu bisa perbaikan. Nah sekarang kalau yang mau menggunakan imunosupresan kayak methotrexate apa segala macam, itu pertanyaan apakah juga ada penelitiannya atau hasil case studinya? Secara umum kalau untuk pengguna imunosupresan lebih berisiko, tapi pasien transplant itu ya. Ya, tapi sampai sekarang juga kan beberapa imunosupresan itu juga sedang dicoba apakah dia juga punya efek antivirus seperti tocilizumab atau seperti hidroksikloroquine. Tacrolimus, siklosporin juga sebenarnya sedang ada trialnya. Jadi untuk saat ini terlalu dini untuk menyimpulkan apakah memang obat-obat ini ada gunanya, bisa mencegah atau sebaliknya. Kita belum tahu, Dr. Ika. Baik. Nah, ada pertanyaan juga mengenai vaksin BCG dan penggunaan hidrokloroquine yang lama, apakah sudah ada penelitiannya? Untuk yang vaksin BCG bagaimana, Dr. Evi? Iya, vaksin BCG ini ya isu yang baru ya. Katanya orang-orang yang di daerah yang banyak vaksin BCG jadinya lebih kecil. Tapi kita juga mungkin saya belum bisa jawab persis karena nggak tahu bagaimana cakupan di tempat-tempat masing-masing. Cina kan juga sebenarnya negara yang kasus TB-nya lebih banyak daripada Indonesia. Demikian juga dengan India, saat ini belum bisa disimpulkan bahwa itu memang salah satu efek protektif terhadap COVID-nya. Tapi yang dimaksud yang sedang dicoba mungkin bukan vaksin BCG seperti yang kita gunakan, tapi vaksin BCG yang digunakan untuk pencegahan TB. Memang belum masuk Indonesia trialnya untuk vaksin BCG yang itu. Baik, terima kasih Dr. Evi, dan ini mungkin kembali lagi ya ke Dr. Edi Rizal. Pertanyaan saking banyak saya harus bagi-bagi dulu nih. Saya harus melihat saking banyak. Ya, baik. Jadi ada pertanyaan apakah ada perbedaan? Apakah penting imunomodulator digunakan pada pasien COVID-19 ini untuk geriatri atau non-geriatri? Dr. Evi atau Dr. Edi Rizal, silakan. Imunomodulator. Imunomodulator tuh istilah yang luas ya kadang-kadang. Betul, makanya saya pertanyaannya nggak sampai detail dia ke arah mana, tapi hanya bilang imunomodulator saja. Ya, hidroksikloroquine termasuk imunomodulator. Gitu. Kita tahu walaupun belum ada studinya yang dilakukan, di India bahkan hidroksikloroquine dipakai untuk pencegahan pada petugas kesehatan. Tapi memang belum cukup evidence-nya. Terus kemudian kalau yang dimaksud imunomodulator yang lain, mungkin studinya sebenarnya pada COVID belum ada. Jadi contohnya kalau untuk yang sering disebut-sebut sekarang adalah ekinase, ekstrak beri atau
zinc memang kelihatannya yang studinya baru untuk mencegah terjadian infeksi flu gitu ya, tapi tidak cukup kuat gitu ya untuk bisa digunakan secara luas. Baik. Bahkan di Cochrane juga sudah disebutkan. Di Cochrane ya? Yang geriatri? Cukup sama itu. Sama itu yang ya. terjadi. Nah, saudara sekalian, untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai PDP, apakah perlu dirawat atau di segala macam, nanti kita akan tampung dulu. Nanti kita akan sampaikan kepada yang lebih berkompeten untuk menjawabnya ya. Termasuk prolong COVID itu apakah ada? Nanti kita akan sampaikan kepada tim kita yang ahli. Baik. Prolong COVID maksudnya reinfeksi kali ya? Dibilang kalau lebih dari 21 hari, apakah ada nih? Silakan Dr. Evi. Kalau kita lihat di mana sih baliknya? Sorry. Di start slide. Iya, udah diusap. Bisa? Usapan gue nggak oke nih. Ya, bisa. Bisa tolong lihat di slide 11 ya. 11. Ini 2, 3, 7, 8, 9, 10. Ya, ini dia. Satu lagi. Satu lagi. Iya. Ya, itu kita juga bisa melihat nih, ternyata memang ada juga beberapa kasus yang bisa memanjang ya, antara simptom sampai meninggal itu beberapa sampai 32 hari, bahkan 40 hari. Tapi kalau soal reinfeksi, itu semua orang mungkin bertanya, apakah ketika seorang, boleh dilihat dua slide sesudahnya, apakah ketika seseorang sudah timbul antibodi, apakah antibodinya itu protektif untuk menjadi dia menjadi kebal terhadap infeksi COVID berikutnya. Sampai sekarang ini sebenarnya belum diketahui apakah antibodi yang muncul itu bisa mencegah orang itu tidak terkena COVID lagi. Kelihatannya sih sampai sekarang juga mulai muncul kasus-kasus reinfeksi. Jadi kita belum tahu persis. Baik. Tapi reinfeksi itu mungkin. Ya, baik. Dan ada pertanyaan menarik ini. Kalau melihat COVID-19 ini kok mirip dengan HIV katanya. Apakah memang menyerang sama-sama T helper? Pertanyaan demikian. Enggak sih. Ya, dia membutuhkan T helper untuk bisa menghasilkan reaksi melawan virusnya. Sebenarnya sama prosesnya sama infeksi virus lainnya. Dr. Edi, ini ada apakah pertanyaannya nih? Apakah dalam penanganan pasien geriatri dengan COVID perlu screening yang berbeda dengan orang dewasa lainnya? Iya. Kalau ditanya seperti itu, screeningnya sih sebenarnya sama. Screening untuk menentukan dia PDP atau tidak, itu sebenarnya sekarang ini mudah. Dia ada keluhan, ada gejala, demam atau riwayat demam, ada keluhan ISPA, itu sesuatu yang standar yang perlu ditanyakan. Memang pada kondisi dia tidak ada keluhan, dia masuk pada kelompok yang lain. Sekarang ini OTG misalnya pada kelompok yang situ, atau pada kelompok yang memang kontak dengan risiko apa, misalnya itu. Jadi kalau kriteria masih dimasukkan ke dalam kriteria itu. Kita tinggal memasukkan semuanya dengan hal yang sama. Jadi screening nggak ada beda jauh yang dewasa. Termasuk apakah orang tua atau dewasa muda perlu juga divaksin sekarang? Vaksin untuk influenza dan pneumonia katanya pertanyaan. Oh iya, jadi kalau beberapa direkomendasikan sebenarnya, kalau memang sudah rutin dilakukan, memang jadwalnya dilakukan vaksinasi, lakukan vaksinasi. Tapi kalau memang ini bukan jadwalnya, misalnya jadwalnya masih ada beberapa bulan ke depan, ya jangan dilakukan saat ini. Ya, jadi memang lakukan kalau memang jadwalnya memang waktunya untuk vaksinasi. Yang belum pernah pun ada manfaatnya juga ya untuk melakukan vaksinasi influenza dan pneumonia. Yang jelas target dari vaksinasi kalau kita bicara influenza berbeda dengan COVID dari 19 ini. Ya, betul. Ya, bahwa dia akan efektif, lebih baik atau tidak, tetap sekat ini. Karena jenis vaksinnya yang isinya virus yang berbeda. Tujuannya berbeda soalnya. Ya. Dr. Evi ada tambahan?
mungkin tadi perhatian pada pasien imunokompromis, misalnya contohnya HIV. Salah satu gejala yang kita perhatikan pada pasien COVID adalah limfopeni atau leukopeni ya. Kalau kita tentu harus lihat dia memang awalnya leukopeni atau tidak. Karena kalau kita hanya melihat satu kali, tidak membandingkan dengan data sebelumnya, mungkin semua akan dianggap leukopeni atau limfopeni. Jadi dia dilihat dulu apakah dia memang betul-betul menurun dibandingkan dengan parameter dia sebelumnya. Jadi dilihat parameter lengkapnya. Iya. Untuk pertanyaan AIDS dan segala macam saya tunda dulu ya untuk ini karena mungkin kita bahas mau dibahas juga AIDS tadi Dr. Evi mau soal AIDS tadi sedikit. Iya, kalau nggak salah sih sampai sekarang masih belum cukup bukti, masih banyak kontroversi, tapi kan American College Cardiology tetap merekomendasikan penggunaan pada yang memang sudah menggunakan ACE, jadi inhibitor atau ARB. ASC maupun ASCC, AFC juga sama-sama tidak ada yang menyuruh untuk memberhentikan. Memang beberapa orang melakukan hal itu soal lain, nanti kita coba pastikan bahwa semua tidak ada bukti yang pasti ya. Dr. Evi, mengenai terapi serum convalescence 2, perlukah diperlukan sekarang? Saya lihat sekarang udah ada tim serum convalescent di tingkat nasional. Ya, hari ini sudah lihat ada menyebar ini sih sebenarnya serum convalescent itu berusaha memberikan imun karena memang kita belum punya vaksinnya. Tapi diambil dari darah orang-orang yang memang sudah terbukti recovery, sembuh dari COVID-19. Beberapa studi menunjukkan, ada 1-2 studi yang menunjukkan bisa dicoba, dan kita tahu di Amerika juga sudah dipakai, cuman mungkin pertanyaan di Indonesia saat ini di mana mencari kasus yang sudah recover, lalu kemudian beberapa tempat saya lihat PMI atau dari RSPAD dan Bio Farma juga sedang menyiapkan protokolnya bagaimana untuk pemberian serum konvalesen. Ini merupakan satu alternatif terutama pada kasus-kasus yang berat. Terima kasih, Dr. Evi. Terus mengenai COVID dengan pasien lupus, adakah bahayanya? Iya, tadi sama sebenarnya prinsipnya dia pakai imunosupresan apa, dan bagaimana kondisi terakhir aktivitas penyakitnya, penyakit lupusnya misalnya. Kalau dia menggunakan hidroksikloroquine atau kloroquine itu silahkan dilanjutkan. Kalau dia menggunakan steroid tentu tidak boleh menghentikan tiba-tiba, tentu harus dilihat bagaimana kondisinya. Kalau memang sudah waktunya bisa diturunkan, itu bisa diturunkan, tapi tentu harus berkonsultasi dengan dokter yang merawat, karena setiap orang tentu kasusnya berbeda. Seperti lihat Dr. Ika, hampir semua laporan-laporan atau kesimpulan rekomendasi dalam penanganan COVID ini karena masih macam-macam, itu adalah case by case, gitu. Disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Mas, dilihat semuanya satu persatu dulu ya, termasuk mungkin ada imunomodulator tadi ya. Iya. Mengenai tadi ada pertanyaan satu lagi adalah adakah echinacea segala macam untuk kontraindikasi pada pasien COVID? Ya, studinya baru pada orang ini ya, bukan pada COVID, tapi pada virus, tapi memang belum kesimpulannya belum cukup kuat gitu ya untuk merekomendasikannya. Dan terakhir mungkin ada pertanyaan terakhir, dia juga mirip kayak HIV jadinya. Apakah memang COVID tergantung dengan viral load-nya, Dr. Evi? Oh, viral load-nya. Saya rasa kalau teorinya adalah badai sitokin, ini mungkin kalau di HIV kita bisa menganalogikan seperti immune reconstitution inflammatory syndrome. Ini kan kalau misalnya antigennya banyak, ya kumannya banyak, itu ketika terjadi reaksi ini akan lebih hebat. Sama kayak misalnya iris TB, ketika kita mengobati pasien HIV, kekebalan tubuhnya rendah, terus kemudian kuman TB-nya masih banyak, berarti akan beresiko mengalami reaksi inflamasi yang berlebihan. Demikian juga dengan COVID. Jadi peningkatan TNF-alpha, interleukin ini semua tergantung dari selain respon tubuh orangnya juga berapa banyak kuman yang ada di situ. Jadi tentu
pasti penting, tapi sampai saat ini mungkin kita belum banyak yang punya pemeriksaan PCR yang sampai bisa tahu berapa jumlah viral load COVID-19 ini. Baik, mungkin karena waktu sudah lewat dari jam 3, pertanyaan masih banyak sebenarnya Dr. Evi dan Dr. Edi, cuma karena kita sudah terbatas oleh waktu, nanti bagi sejawat sekalian yang mengikuti acara webinar kali ini, bila masih ada pertanyaan silahkan sampaikan ke email Pabdi, ya, dan jangan lupa untuk ikut serta atau mengikuti lagi webinar berikutnya yang bentuknya serial untuk mempersiapkan para sejawat menghadapi COVID-19. Kami berharap dengan adanya webinar dari Pabdi ini bermanfaat bagi kita semua untuk menangani pasien-pasien kita, dan kita berdoa semoga kita bisa menghadapi atau menyelesaikan atau menjalani pandemi ini dan selesai dalam cepat dan tidak waktu-waktu yang lama, sehingga kembali kita dalam kondisi yang sehat walafiat. Terima kasih kepada Dr. Evi Yuni Hastuti dan Dr. Edi Rizal yang sudah menjadi narasumber pada siang hari ini, dan kepada sponsor yang sudah memberikan paketnya, dan kepada Pabdi yang sudah menyiapkan. Kami tunggu kehadiran sejawat sekalian pada webinar berikutnya yang akan disampaikan atau diumumkan oleh Humas Pabdi. Sampai jumpa lagi pada webinar yang berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai billahi. Nggak boleh. Social distancing.